Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar membuat SPM gaji induk pegawai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, yang pertama kita harus masuk di user atau aplikasi GPP Satker. Kita masukkan username-nya. Super. User default ya, bisa kita ganti. Setelah masuk di sini, kita rencananya akan membuat gaji bulan Agustus ya. Oke, gaji bulan Agustus. Jadi kita langsung masuk ke di sini gaji. Oh ya, sebelumnya kita harus import data Tunkin dulu karena ini aplikasi GPP yang baru itu mensyaratkan kita harus seperti itu. Gitu. Oke. Bentar, kita tayang dulu ya, tahun bulan 8 itu sudah ada nggak ya? Oke, ini sudah ada. Langsung kita copy paste aja. Oh, bulan 8 sudah ada ya. Sudah ada. Ke bulan 9 2020 copy. Nah, jadi data ini ketika sudah ada data Tunkinnya selesai, kita bisa keluar. Nah, kita langsung masuk ke menu di sini, gaji RUH, proses perhitungan gaji ya. Oke, kita bikin baru di sini, tanggalnya sesuaikan. Ini karena gaji bulan 8 jadi 08 saja. Di sini keterangannya ditulis Agustus 2020. Ini termasuk gaji apa? Gaji induk ya. Oke. Setelah ke menu ini, langsung kita tentang aja semuanya ini karena tidak ada perubahan ya, kecuali ada pegawai yang mutasi atau pindah atau pegawai baru, maka kita harus import datanya terlebih dahulu. Karena kebetulan di sini di Satker saya tidak ada penambahan pegawai atau pengurangan pegawai, jadi kita langsung pilih semuanya, langsung pilih ke menu proses. Nah, setelah selesai menu proses, kita cross check data gaji pegawai, baik bersih potongan atau gaji kotornya kita sesuaikan dengan bulan kemarin, sudah sesuai apa belum. Ketika sudah sesuai, langsung kita simpan saja. Sudah keluar nomor gajinya 272, jangan lupa ini nomornya, ini harus kita ingat-ingat. Oke. Setelah selesai di sini, kita cetak gajinya ya, yaitu di menu laporan cetak gaji. Tadi bulan 8, kita ganti bulannya dulu. Oke, sudah ada. Nah, ini kita centang golongan pegawainya karena di Satker kita ada golongan 2, jadi golongan 2 kita cek, golongan 3 kita cek, 4 kita cek, halaman luar, surat setoran pajak, ini ditandatangani oleh bendahara, rekap beranak Satker. Nah, sampai sini saja, ini tidak perlu kita cek. Setelah selesai, langsung kita proses. Oke. Nah, ini sudah muncul, kita simpan di folder yang kita siapkan. Simpan PDF saja seperti biasa ya, jadi kita punya arsip untuk arsip digital untuk gaji bulan 8 ini, gaji 08. Ini sekali lagi, kalau kasih nama seperti ini tidak boleh ada spasi karena nanti ketika kirim ADK dia tidak akan bisa, sensitif sekali aplikasinya, jadi tidak harus seperti itu, harus tidak ada spasi. Kita simpan semuanya di satu folder yang kita siapkan tadi. Oke, ini juga kita simpan slipnya. Oke, ini untuk golongan 3, tadi golongan 2 yang pertama. Save as PDF. Oke, yang selanjutnya daftar rinciannya. Kita save juga di sana. 2. Oke, slip gaji juga kita save.
angka 2 di sini, karena ketika tidak kita aksi angka 2 dia akan numpuk gitu. Oke. Selanjutnya ini untuk golongan 4 ya, prosesnya masih sama. Jadi satu golongan itu ada 3 jenis file, yaitu yang pertama daftar gaji, semua ini daftar gaji. Yang pertama tadi bentuknya secara umum ya, kemudian ada daftar gaji yang ada tanda tangannya, yang terakhir ada slip gajinya. Oke, daftar rekapitulasi ini langsung kita simpan saja di tempat yang telah kita siapkan. Oke, save. Ini lagi juga sama, save. SSP juga kita save seperti biasanya. SSP ini sama akan ketindih juga dia ya. Sebenarnya bisa yang langsung kita save ya, langsung rename. Rename manual. Oke, halaman lembar ketiga kita lakukan hal yang sama. Lembar 4 juga kita lakukan hal yang sama. Pembayaran gaji induk, nah ini juga kita langsung simpan saja di tempat yang telah kita sediakan. Oke, setelah semua file cetak tadi tersimpan, kita lagi-lagi jangan keluar dari sini dulu. Ada ya langkah yang harus kita lakukan, yaitu transfer ke SPP. Nah ini tujuannya adalah untuk di load nanti ketika kita bikin SPP dari SPM ini ya. Jadi tinggal kita ngeload nanti di aplikasi SAS nya gaji ya, masukkan di sana folder yang kita siapkan tadi sudah terbentuk. Oke, di sini prosesnya tinggal satu langkah lagi. Jadi ketika sudah kita siapkan ADK-nya, kita siapkan cetakannya, kita harus melakukan pengujian gaji terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu kirim gaji sementara ke PPSPM. Lagi-lagi kita taruh ini di tempat yang sama yang telah kita siapkan tadi. Oke, ini gajinya bulan 8 ya. Centang proses cetak. Oh, ini sudah berhasil apa belum ya? Kita cek aja di foldernya tadi. Karena biasanya ada hasil cetakannya ya. Oh, ini sudah muncul nih sementara PPPRB. Setelah itu kita bisa log off dari user super tadi, masuk ke user SPM. Username-nya SPM. Oke, terus kemudian kita lakukan pengujian gaji. Jadi setiap gaji, kata-kata gaji PNS, kita melakukan proses ini terus menerus, seperti gaji induk, nanti kalau ada gaji susulan, ada juga gaji kekurangan, semuanya itu harus dilakukan pengujian gaji di aplikasi GPP ini. Beda dengan uang makan, di konten sebelumnya kita tidak perlu melakukan itu, hanya setelah kita input kemudian kita masukkan ke SPP jadi SPM, kita ajukan ke PPM. Namun beda ketika perlakuannya ketika kita membuat gaji pegawai negeri atau gaji PNS. Itu prosesnya adalah harus dilakukan pengujian gaji terlebih dahulu secara mandiri sebelum nanti dilakukan pengujian gaji atau rekonsiliasi dengan dari KPPN ke pusatnya, ke pusat penggajian itu. Nah, untuk pengujian gaji di aplikasi GPP ini kita langsung masuk ke, setelah kita login ke username tadi, kita langsung masuk ke pengujian gaji. Masuk ke pengujian gaji lagi, kita pilih ADK yang telah kita siapkan tadi, yang kita simpan tadi di sini. ADK gaji sementaranya. Oke,
kita langsung pilih tombol sebelah kanannya, gaji induk bulan Agustus sudah diburu. Oke, sudah centang, kita pilih, kemudian proses cek. Nah, setelah muncul perhitungan gaji induk telah benar, proses bukti pengujian. Nah, setelah selesai ini kita pilih oke saja, langsung pilih menu di sini nih, pojok kiri bawah di bukti pengajuan. Oke, siapa yang tanda tangan di sini, yaitu PPSBM-nya. Foldernya juga kita taruh di tempat yang telah kita sediakan, di folder yang telah kita siapkan sebelumnya tadi. Oke, gaji. Buat ADK perubahan gaji. Oke, karena ini tidak ada perubahan ya, jadi perubahannya nihil. Gajinya tadi nomornya yang sudah saya hafalkan tadi 272, ini sudah benar ya. Ini kita simpan PDF lagi. Nanti kita cetak. Oke, ADK ini sudah terbentuk. Nah, berarti ADK gaji sudah selesai kita bikin di aplikasi GPP. Kemudian selangkah selanjutnya kita masukkan SPM tersebut di aplikasi SAS. Oke, pertama seperti biasa kita harus masuk ke modul PPK, SPP, RUH SPP, rekam. Nah, di sini jenis SPM-nya gaji induk nomor 101. Sudah jelas ya. Proses kita, kalau tadi kita manual, ini langsung import aja dari sini. Import dari GPP. Kita pilih filenya, kita simpan di mana tadi folder yang telah kita persiapkan. Kita ambil datanya dari sana. Nah, ini sudah ada. Proses import telah berhasil. Nah, nomor gajinya berapa tadi? 272. Nah, ini sudah benar. Lagi-lagi kita harus menghafal nomor gaji itu supaya tidak salah. Nanti bisa saja gaji yang kita masukkan di aplikasi SPP ini adalah gaji yang bulan sebelumnya, dan itu nggak boleh kan, sudah diajukan ya. Jadi ini jangan sampai salah nomornya. Setelah oke, langsung kita enter saja. Nah, ini sesuaikan dengan outputnya. Enter. Oke, langsung ke bawah. Nah, rekap, ini adalah suppliernya para pegawai pengadilan lokal pegawai ya. Kita cek di golongan 2, nah sudah ada. Golongan 3, nah sudah ada semuanya. Kembali supplier, lagi-lagi kita isi di sini. Nah, untuk rincian SPM-nya adalah pembayaran gaji induk bulan Agustus 2020 untuk 14 pegawai garis miring 47 jiwa. Oke, kita lihat daftar rinciannya. Nah, sudah benar. Oke, kemudian masuk akun. Nah, ini karena di sini kita ada satu tunjangan kemahalan ini yang kadang memang tidak masuk ya. 4.050.000. Iya, 4.050.000. Oke, sudah. Nah, sudah benar. Tanggal SPP kita sesuaikan lagi. Lalu kita simpan. Sudah selesai, kita akan proses cetak SPP-nya. Jadi setelah SPP dibuat, kita cetak SPP-nya tentang proses cetak. Masukkan ke folder yang sudah kita siapkan. Jadi semuanya dalam satu folder, gitu. Kita menginginkannya nanti mudah nyarinya. Oke, setelah itu kita bisa keluar dari modul PPK. Kita masuk ke modul PPSPM untuk membuat SPM-nya. Seperti biasa, SPM, catat batal hapus SPM, catat SPM, tanggalnya tadi. Oke, pilih, kemudian masukkan tanggal SPM yang diinginkan. Simpan. Oke, setelah itu kita cetak SPM-nya. Cetak SPM-nya di seperti biasa, menu SPM, cetak SPM. Tanggalnya kita sesuaikan. Oke,
centang, proses, cetak, simpan di tempat yang kita siapkan sebelumnya. Jadi tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada teman-teman, biasakan menyimpan semua file soft copy ini dalam satu folder yang sudah disediakan, sehingga kita enak apabila nanti membutuhkannya lagi gitu loh, selain yang dicetak dijadikan arsip. Kemudian ini kita masukkan kode subscribernya untuk daftar lampirannya. Oke, yang ini tadi aplikasi SPM-nya ya. Oke, benar. Ini gaji pegawai SPM nomor 46. Simpan. Kita lagi-lagi simpan di folder yang sudah kita siapkan. Oke, sip. Setelah selesai, SPM ini sudah terbuat. Lalu apa yang selanjutnya? Kita harus bikin ADK-nya, ADK SPM tersebut, yaitu ada di menu Utility, transfer SPM ke KPPN. Ini pegawai, tanggalnya tanggal 1 Juli tadi. Oke, non GUP. Nah, ini lagi informasi tambahan buat teman-teman ya. Jadi ketika seperti ini kan ada 2 SPM di sini nih, yang jenis tipe suppliernya sama, yaitu sama-sama pembayaran ke pegawai. Ini kita bisa jadikan satu pengajuan, satu ADK saja. Jadi 2 ini bisa kita centang bersama-sama. Jadi nanti nginjeknya hanya 1 kali, ngirim ke KPPN-nya juga ini nanti jadi satu ADK, tapi tetap lampiran-lampiran yang dilampirkan itu tetap SPM seperti biasanya 2 SPM, cuman ADK-nya saja ini bisa jadi satu. Kita simpan di mana? Di folder yang sudah kita siapkan. Oke, ini gaji. Nah, ini jumlahnya total 2 SPM tersebut, jumlah total keduanya. ADK sudah terbentuk. Oke, setelah ADK terbentuk, kita bisa injek pinnya. Jadi seperti biasa, kita keluar dari aplikasi ini, kita masuk ke pin PPSPM, enter pin, kemudian kita masukkan ADK yang tadi itu, pilih ADK gaji tadi ya. Nah, di sini langsung akan kebaca ini ada 2 SPM. Jadi kita perlu memasukkan kode barcode-nya apa ya? Barcode dari kedua SPM tadi. Ini yang pertama gajinya ya, kita masukkan. Oke. Ini barcode-nya. Barcode-nya kita masukkan di sini. 403 854 600 646. Nah, sudah benar. Kemudian selanjutnya SPM selanjutnya juga harus kita masukkan tadi, SPM uang makan tadi ya. Oke. Ini juga kita harus injek pinnya, masukkan kode barcode-nya 411107979744. Nah, setelah semuanya hijau dan dikatakan valid, ini kita langsung bisa masukkan pinnya, pin BPSPM. Injek, selesai. Setelah itu kita sudah menyelesaikan semua SPM-nya, dan untuk yang perlu kita bawa ke KPPN untuk gaji induk itu adalah ini, saya kasih tahu. Yang pertama adalah SPM-nya sendiri, yaitu yang ini, yang ada barcode-nya. Kemudian selanjutnya daftar lampiran, ya, lampiran. Kemudian daftar perubahan. Nah, ini harus kita bawa ke KPPN. Selanjutnya adalah SSP tadi, SSP semuanya. Oke, hanya itu lampiran yang kita lampirkan. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan bisa belajar bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.